Berikut, deretan 8 agama kepercayaan tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini, yang hadir sebelum kepercayaan agama Kristen dan Islam. Untuk mendidik pembaca yang tertarik tentang sejarah agama-agama dunia, admin meluangkan waktu untuk menganalisis asal-usul, doktrin, dan informasi tambahan tentang kepercayaan atau agama-agama tertua di dunia. Meskipun beberapa agama mengklaim memiliki ajaran yang berasal dari awal waktu, praktik dan kepercayaan spiritual telah muncul, bertahan dan bahkan ada yang memudar sejak zaman kekaisaran. Beberapa gerakan keagamaan besar telah hilang dari sejarah, tetapi beberapa agama kuno masih dipraktikkan hingga saat ini. Penting untuk diperhatikan, bahwa meskipun beberapa dari agama berikut dapat secara pasti melacak asal-usulnya, secara keseluruhan, sulit untuk mengetahui kapan sebagian besar agama benar-benar muncul dan tanggal tepatnya, karena bervariasi bergantung pada rujukan terjemahannya. Yuk, simak agama tertua di dunia beserta asalnya berikut ini. 1. Hindu. Hadir sekitar 7000 sebelum Masehi. Hindu berasal dari negara atau wilayah lembah Sungai Indus, Pakistan modern. Hindu sering dianggap sebagai agama tertua di dunia yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Meskipun ada yang menganggap Brahmanisme merupakan pendahulu Hindu, namun di antara penganut Hindu, terutama di India, Brahmanisme umumnya dipandang sebagai bagian dari tradisi mereka, ketimbang sebagai agama yang terpisah. Hal ini mungkin benar. Penting untuk diperhatikan bahwa Hinduisme tidak memiliki pendiri atau teks tunggal, tetapi menggabungkan beberapa tradisi dan kepercayaan kuno. Kitab suci tertua agama Hindu adalah Rig Veda, yang diyakini berumur sekitar 3500 tahun. Namun, para arkeolog telah menemukan motif banteng dan sapi, yang merupakan hewan suci dalam agama Hindu, berasal dari sekitar 7000 sebelum Masehi pada masa ketika peradaban kuno menghuni daerah dekat Sungai Indus. 2. Yudaisme atau Yahudi, hadir sekitar 2000 sebelum Masehi. Yudaisme atau Yahudi, berasal dari negara atau wilayah Levan Selatan, Israel. Yudaisme adalah yang tertua dari 3 agama monoteistik Abraham atau Ibrahim, dengan 2 agama lainnya adalah Kristen dan Islam. Agama ini secara resmi didirikan oleh Musa, meskipun sejarah Yahudi dapat ditelusuri kembali ke Abraham, yang dianggap sebagai nenek moyang orang Yahudi. Yudaisme memiliki banyak teks penting dan sakral dengan dokumen keagamaan terpentingnya adalah Taurat, yang merupakan bagian dari teks yang lebih besar dan dikenal sebagai Tanah atau Alkitab Ibrani. Yudaisme modern dapat dipisahkan menjadi 3 gerakan, Yudaisme Ortodoks, yang paling konservatif dan mempertahankan hampir semua praktik dan ritual tradisional, Reformasi Yudaisme, para pengikutnya mempertahankan identitas Yahudinya tetapi mengambil pendekatan yang lebih liberal terhadap banyak kepercayaan dan praktik, serta Yudaisme konservatif, yang terletak di tengah dan mengambil pendekatan moderat terhadap praktik Yahudi. 3. Zoroastrianisme, hadir sekitar 1500 sebelum Masehi. Zoroastrianisme berasal dari negara atau wilayah Persia kuno, Iran modern. Meskipun Zoroastrianisme secara resmi didirikan pada abad ke-6 sebelum Masehi oleh Nabi dan pembaharu Zoroaster, melalui bukti arkeologis, akar agama tersebut mungkin berasal antara tahun 1200 sampai tahun 1500 sebelum Masehi. Pada satu titik dalam sejarah, Zoroastrianisme adalah salah satu agama paling kuat di dunia dan menjadi agama resmi Persia dari 600 sebelum Masehi hingga 650 sebelum Masehi. Zoroastrian percaya pada satu Tuhan yang disebut Ahura Mazda dan bertentangan dengan kepercayaan populer, mereka bukanlah penyembah api. Mereka percaya bahwa api mewakili cahaya atau kebijaksanaan Tuhan. Meskipun kini Zoroastrianisme adalah agama yang cukup kecil jika dibandingkan, Zoroastrianisme memiliki banyak konsep sentral yang sama dengan agama-agama besar seperti Yahudi, Kristen dan Islam. Seperti, konsep kehidupan setelah mati, serta konsep surga dan neraka. 4. Shinto,
hadir sekitar 700 sebelum Masehi. Shinto, agama ini berasal dari negara atau wilayah di Jepang. Sementara itu, banyak orang percaya bahwa Shinto baru dimulai secara resmi setelah agama Buddha diperkenalkan ke Jepang sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Ada catatan sejarah yang menyebutkan akar Shinto dari sekitar 700 sebelum Masehi, meskipun ada pula catatan arkeologi yang mendatanya lebih jauh lagi. Setelah agama Buddha tiba, banyak unsur Buddha dicampur ke dalam kepercayaan dan tradisi Shinto serta Konfusianisme. Bangsawan yang berkuasa akhirnya menggabungkan ketiga agama dan mengembangkan Shinto sebagai cara untuk membimbing rakyat Jepang. Shinto secara resmi ditetapkan sebagai agama negara Jepang selama periode Meiji, tahun 1868 sampai tahun 1912. Saat ini, Shinto dan Buddha terkait erat dengan masyarakat dan budaya Jepang. 5. Buddhisme, hadir sekitar 600 sebelum Masehi. Buddhisme, atau Buddha yakni berasal dari negara atau wilayah anak benua India, Nepal modern. Tidak seperti kebanyakan agama kuno lainnya, agama Buddha dapat menelusuri akarnya kembali ke salah satu pendiri, seorang pangeran yang lahir di Nepal modern, lebih dari 2500 tahun yang lalu bernama Siddhartha Gautama. Menurut sejarah Buddha, Siddhartha Gautama mengesampingkan kehidupan mewahnya sebagai pangeran setelah dia menyaksikan penderitaan di luar tembok istana untuk pertama kalinya. Setelah itu, ia duduk di bawah pohon Bodhi, pohon pencerahan, dan akhirnya mencapai pencerahan, sehingga menjadi Buddha. Sejak itu, pengikut Buddha mempraktikkan ajaran Buddha yang damai dan mencari jalan pencerahan bagi diri mereka sendiri. 6. Jainisme, hadir sekitar 600 sebelum Masehi. Jainisme, agama ini berasal dari negara atau wilayah di India. Jainisme adalah agama kuno lain dari India yang diyakini muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Jainisme memiliki kepercayaan yang sama dengan agama Buddha. Penganutnya percaya bahwa kebenaran telah diungkapkan pada waktu yang berbeda oleh Tirthankara, nabi, yang telah mencapai tujuan spiritual tertinggi dari keberadaan. Mereka juga percaya bahwa ada 24 Tirthankara dan yang terakhir adalah Mahavira, yang dikreditkan sebagai pendiri Jainisme dan juga seorang Buddha kontemporer. 7. Konfusianisme, hadir sekitar 600 sebelum Masehi. Konfusianisme, agama yang satu ini berasal dari negara atau wilayah yang ada di Tiongkok. Konfusianisme sering diakui sebagai agama meskipun tidak dipraktikkan sebagai agama tradisional yang terorganisir. Penganutnya sendiri memandang Konfusianisme lebih sebagai sistem filsafat sosial dan etika. Agama ini mendapatkan namanya dari pendirinya, Confucius, sebuah Anglicization dari nama aslinya Kung Fusu, atau Master Kung, yang tidak berniat untuk mendirikan sebuah agama baru, tetapi tertarik untuk menghidupkan kembali nilai-nilai tersebut dan kepercayaan dinasti Zhou. Selama bertahun-tahun, Konfusianisme memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan spiritual dan politik masyarakat Tiongkok. Pengaruhnya telah menyebar ke bagian lain Asia Timur termasuk Jepang, Korea, hingga Vietnam. 8. Taoisme, hadir sekitar 500 sebelum Masehi. Taoisme ini sendiri berasal dari negara atau wilayah yang sama dengan Konfusianisme yakni, Tiongkok. Taoisme, atau Daoisme, didasarkan pada ajaran Tao Te Ching, sebuah buku pendek yang berisi ajaran Lao Tzu dan menekankan keharmonisan spiritual dalam diri individu. Meskipun tidak ada perbedaan yang tajam saat ini, ada dua aliran utama dalam Taoisme, Taoisme filosofis, Tao Chia, yang cenderung berfokus pada tulisan-tulisan Lao Tzu, Chuang Tzu, dan mistik awal lainnya, serta agama Taoisme Tao Cayo, yang menekankan ritual keagamaan yang bertujuan mencapai keabadian. Taoisme mungkin paling dikenal karena memanfaatkan gagasan persatuan dan kebalikan atau Yin dan Yang. Ide utama Yin Yang adalah
dunia dipenuhi dengan kekuatan pelengkap seperti aksi dan non-aksi, terang dan gelap, panas dan dingin, dan sebagainya. Sebelum revolusi komunis, Taoisme adalah salah satu agama terkuat di Tiongkok dan kini telah pulih kembali. Toyem dipraktikkan di Tiongkok, Taiwan, Asia Tenggara, hingga sebagian kecil di Barat. Itulah 8 agama tertua di dunia beserta asalnya yang masih bertahan hingga kini, selain Kristen dan Islam. Jika kalian punya referensi untuk video selanjutnya, silakan chat aja di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel ini, agar membuat admin lebih semangat lagi dalam pembuatan video yang lebih keren pastinya, dan lebih menarik lagi ke depannya. Terima kasih semuanya.